Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 235009193 kelas 23B. Untuk UAS kali ini, saya memilih brand IKEA untuk dianalisis strategi marketingnya. Dimulai dari profil brandnya, value proposition, strategi 4P, serta rancangan perbaikan green marketing strateginya. Jadi IKEA ini perusahaan retail furnitur dari Swedia di bawah Inter IKEA Group. Kalau di Indonesia sendiri, IKEA ini sudah masuk dari tahun 2014 lewat kerjasama dengan Hero Supermarket dan toko pertamanya di Alam Sutera, Tangerang. Sekarang sudah ada 7 titik toko dan distribusi di sini. Ada di Alam Sutera, Sentul City, Bandung, Surabaya, dan 2 titik di Jakarta dan 1 titik di Bali. Produk utamanya yaitu ada furnitur flat pack, dekorasi rumah, layanan desain interior, serta restoran di dalam toko. Untuk target konsumennya yaitu ada keluarga muda dan juga generasi milenial yang mencari produk bagus dan desainnya bagus tapi harganya masih masuk akal. Masalah lingkungan yang ingin diselesaikan oleh IKEA yaitu ada 3. Pertama, ada budaya fast furniture yang bikin orang gampang buang-buang furniture. Kedua, yaitu deforestasi dari sumber kayu yang gak bertanggung jawab. Ketiga, ada emisi karbon yang besar dari rantai pasok global mereka. Nilai hijau yang ditawarkan antara lain desain sirkular yang bisa diperbaiki dan didaur ulang, efisiensi energi lewat produk lampu LED dan panel surya, plus kemasan flat pack yang ngurangin emisi transportasi. Dari sisi manfaat ke konsumen, fungsional produknya multifungsi dan juga gampang dirakit ulang. Emosionalnya, orang merasa ikut berkontribusi ke gaya hidup yang berkelanjutan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Sosialnya, mereka merasa bagian dari gerakan sirkular ekonomi global. Adapun bukti nyata dari keberlanjutan IKEA, per FY 24, IKEA melaporkan bahwa 81% kebutuhan listrik operasionalnya, tokonya sudah bersumber dari energi terbarukan, meningkat 77% dari tahun sebelumnya. Total jejak karbon IKEA pada FY 24 tercatat sebesar 21,3 juta ton CO2 ekuivalen, turun 5% dibandingkan dengan FY 23, dan 28% lebih rendah dari baseline tahun 2016. Selain itu, 97% kayu yang digunakan sudah bersertifikasi FSC atau berasal dari sumber daur ulang. Produk IKEA dirancang dengan filosofi democratic design, bisa dibongkar, diperbaiki, dan didaur ulang. Penggantian kantong ke bahan kertas juga berhasil, mengurangi 1.400 ton per tahun. Namun, terdapat temuan kritis. Investigasi Earthside 2020 menemukan kayu ilegal dari hutan Karpatian, Ukraina, masuk rantai pasok IKEA dipakai untuk kursi TRJ dan juga Inglove. Investigasi Earthside 2021 menemukan hal serupa di hutan Siberia, Rusia. Produk Sundiv Children Range terdampak. Kirakan setiap 2 menit ada pembelian produk IKEA berkayu ilegal. Pada tahun 2024, EIA menemukan kasus serupa di Rumania. Lebih dari 60% kayu IKEA berasal dari Eropa dan juga Rusia, kawasan paling rawan korupsi kehutanan. Konsumen tidak tahu produk mana yang lebih hijau dan kenapa. Program buyback di US sudah menjangkau 211.600 pelanggan di 2023, 2 kali lipat tahun sebelumnya. Namun di Indonesia 7 toko semuanya hanya ada di Jawa dan Bali. Program circular buyback di Indonesia belum tersedia penuh. Ini kelemahan terbesar Element Place. Kampanye Buyback Free Day mengubah momen Black Friday menjadi ajakan konsumen menjual kembali furnitur lama. Berjalan di 20 negara, menghasilkan 3,7 impresi dan 5.800 liputan media internasional. Di Australia, 6.000 unit dikembalikan dalam 6 hari pertama. Total voucher senilai 2,1 juta dibagikan secara global. Namun, risiko greenwashing tetap signifikan di saat kampanye berjalan. 3 investigasi independen justru menentukan kayu ilegal dalam rantai pasok mereka. Selanjutnya yaitu evaluasi kritis, terkuatnya yaitu Green Price dan Green Promotion, kombinasi harga terjangkau dengan kampanye buyback yang inovatif sulit ditandingi oleh kompetitor. Terlemahnya yaitu ada Green Place atau program sirkular belum merata di Indonesia, dan green produknya yaitu 3 temuan kayu ilegal dari lembaga berbeda 2020 sampai 2024. Untuk strateginya 4P belum konsisten, narasi promosinya sangat kurang, tapi fakta sourcing kayu bertentangan langsung dengan klaim berkelanjutan. Kesimpulannya, IKEA lebih tepat disebut greenwashing. Ada niat serius dan progresnya terukur, emisinya turun 28% dari baseline, namun ada kesenjangan nyata antara klaim dan implementasi di lapangan.
Selanjutnya yaitu ada rancangan perbaikan. Rancangan perbaikan 1, IKEA Circular Hub Indonesia luncurkan program buyback penuh di semua toko di Indonesia. Tambahan titik drop off di Mall Mitra untuk kota tanpa gerai IKEA. Estimasi nilai tukar via aplikasi, indikatornya jumlah unit terkumpul dan ton limbah yang dialihkan dari TPA. Selanjutnya yaitu rancangan perbaikan 2, jejak kayu transparan, tambahkan QR Code di produk kayu utama yang bisa dipindai konsumen untuk melihat asal hutan dan status sertifikasi produk itu secara spesifik, bukan klaim umum perusahaan. Mulai dari lini bestseller, indikator jumlah scan QR Code, dan survei kepercayaan konsumen. IKEA membuktikan bahwa green marketing yang ikut secara komunikasi perlu dilindungi dengan implementasi yang konsisten. Ada progres nyata, namun ada juga kesenjangan yang tidak bisa diabaikan, dan rancangan perbaikan yang diusulkan Circular Hub Indonesia, jejak kayu yang transparan untuk menjawab kelemahan tersebut secara realistis dan juga bertahap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.